Kalian tuh pernah nggak sih kayak coba untuk diem, untuk pause gitu, dan pengen banget self-reflection, tapi ternyata kalian tuh tipe orang yang nggak bisa diem, dan bukannya self-reflection, kalian malah overwhelmed gitu. Aku pikir aku tuh juga ngalamin itu gitu, dan aku jadi menyimpulkan bahwa meskipun self reflection itu kelihatannya gampang, simple, dan tinggal ya udah refleksi diri aja gitu, tapi ternyata susah banget ya untuk beberapa orang, termasuk aku sebenarnya. Aku pun juga jadi bertanya-tanya, kenapa bisa kayak gitu ya? Padahal self reflection itu menurutku adalah alat yang paling berperan besar untuk self growth kita gitu loh. Untuk kita level up itu kan kita butuh look inward gitu kan, memahami diri kita sendiri untuk tetap upgrade diri gitu. Dan tapi ternyata ironisnya memang banyak banget sih orang yang belum bisa melakukan self reflection, dan memang ada beberapa faktornya. Dan kalau di aku nih, faktornya yang pertama itu karena mental noise. Jadi ketika otak aku overstimulated, banyak stimulasi yang masuk, aku jadinya overwhelmed. Kayak misalnya nih, stimulasi dari sosial media yang aku kebanyakan apa ya, scrolling, atau mungkin karena aku punya banyak to-do list yang harus dikerjakan, atau juga notifikasi yang masuk dari grup atau kerjaan atau apapun itu. Jadi itu tuh kayak membiasakan aku jadi orang yang sibuk, dan pikiran aku tuh selalu memikirkan sesuatu. Pada akhirnya itu berakibat aku jadi nggak bisa diem, aku jadi selalu konstan mikirin sesuatu gitu. Bahkan untuk stay still, istirahat sejenak, itu tuh aku nggak bisa. Dan pada akhirnya aku mengalami kesusahan untuk self reflection gitu. Dan selanjutnya nih guys, alasan kedua aku adalah karena aku tuh merasakan bahwa aku takut dengan beberapa emosi negatif gitu. Jadi fear of emotions, kayak misalnya sedih atau malu, kecewa gitu. Aku tuh nggak suka ngerasain hal-hal kayak gitu karena itu draining banget. Makanya daripada aku ngerasain kayak gitu, mendingan aku menyibukkan diri biar ke distract gitu loh perasaan atau emosi itu gitu. Dan ketika aku sibuk, akhirnya ya udah aku nggak jadi self reflection gitu kan, karena ya udahlah, aku takut ngerasain itu, kan gak nyaman ya, perasaan negatif itu kayak repotin banget gitu, padahal sebenarnya emang harus dikeluarin gitu kan. Gitu sih guys. Aku nggak tahu sih kalau kalian ngerasain ini juga ya. Selanjutnya nih, perfectionism. Kalau kalian sama kayak aku, tipe orang yang perfeksionis, kalian pasti paham soal ini. Karena aku tuh ngerasa ya, di bayangan aku tuh kalau misalnya kita melakukan self reflection, itu tuh aku harus bener-bener duduk diem dengan hikmat, kemudian aku harus nulis sesuatu yang meaningful, atau enggak kalau aku mau journaling, lewat journaling aku harus punya hal-hal cantik, estetik, apa pewarna warna-warni atau stiker kayak gitu. Dan aku juga berpikirnya aku harus punya solusi pada saat itu juga, padahal enggak juga sih. Dan ternyata pikiran-pikiran aku itulah yang bikin pressure gitu. Akhirnya aku merasa kok berat banget mau self reflection, akhirnya aku nggak mulai-mulai itu untuk refleksi diri gitu. Itulah bahayanya perfectionism ya, sometimes itu bisa jadi kelebihan, sometimes juga bisa jadi kekurangan gitu. Dan selanjutnya nih guys, burnout sih kalau aku. Karena aku tuh beberapa tahun lalu itu kan mengalami burnout, dan sisa-sisanya tuh masih ada sampai sekarang. Dan bahkan sekarang pun aku masih punya banyak aktivitas yang kayak misalnya dari pagi terus sampai malam. Dan ternyata membuat aku tuh capek, energiku tuh habis. Dan pada akhirnya, aku udah gak ada energi nih, aku males banget mau nulis, mau mikir gitu. Atau mau refleksi diri itu kayak jadi tugas berat banget gitu. Pada akhirnya ya udah aku nggak jadi deh itu self reflection gitu guys. Jadi gimana nih, apakah kalian juga merasa faktor-faktor yang aku sebutin tadi itu juga alasan kalian kenapa kalian susah untuk refleksi diri? Kalaupun memang iya ya nggak apa-apa, it's okay gitu, karena sebenarnya menurutku itu manusiawi. Kita manusia punya banyak kendala untuk melakukan sesuatu bisa mudah dilakukan oleh orang lain juga kadang menganggap sesuatu itu susah untuk dilakukan. Jadi setiap orang punya kecepatannya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Tapi kalaupun misalnya kalian pengen nyoba nih, kalian harus cobanya dari pelan-pelan. Karena aku juga kayak dulu tuh males banget ketika mau nyoba, itu kayak otakku tuh rasanya menolak terus, kemudian aku kayak mencari hal lain yang sebenarnya nggak harus aku lakuin sebagai alasan biar aku nggak self reflection. Tapi setelah aku menemukan cara-cara ini, aku jadi mulai sedikit demi sedikit bisa duduk diam dan merefleksikan diri. Jadi pertama nih, aku mulai dengan waktu yang singkat aja. Aku sediain waktu 2 menit.
Karena dulu aku berpikirnya, oh 10 menit, 15 menit, aduh itu terlalu berat lagi. Terus ya udahlah 2 menit aja gitu. Dan menurutku itu cukup, kita gunakan prompt singkat atau prompt yang sederhana aja, pertanyaan sederhana, kayak misalnya nih, apa sih yang aku rasain hari ini gitu kan, atau apa ya yang bikin energiku habis di hari ini, atau apa yang ngasih aku energi di hari ini gitu. Selanjutnya adalah lakukan self reflection di momen-momen ketika kalian sedang relax gitu. Contohnya nih ketika mau tidur, ketika itu kan semua aktivitas sudah selesai dan kita mau relax atau mau tidur gitu. Coba dilakukan sebelum itu. Kalau aku juga punya satu waktu favorit untuk self reflection, yaitu ketika aku sedang nge-gym. Karena ketika aku nge-gym tuh aku ngerasa tubuh relax dan aku fokusnya adalah di pergerakan fisik dan aku nggak begitu punya banyak pikiran. Jadi ketika self reflection itu aku dapet momennya gitu guys. Dan satu lagi sih yang paling penting menurut aku, fokus aja di self reflection gitu, nggak usah cari-cari solusinya dulu sementara gitu ya, nggak usah berusaha langsung dapet solusinya, atau nggak usah bikin momen itu momen di mana kita harus apa ya, menulis sesuatu yang sangat bermakna, meaningful gitu. Tapi aku biasanya jadiin itu sebagai momen ya udah fokus terhadap melihat diri sendiri, apa yang terjadi pada aku hari ini, untuk pada akhirnya aku bisa apa ya, reconnect dengan diriku sendiri. Jadi itu sih, jadi aku nggak terbebani dengan banyak hal yang harus perfect itu tadi, karena lagi-lagi kita harus selalu ingat ya, self reflection itu bukan tentang kita jadi perfect sih, tapi menurutku ini tuh suatu proses di mana kita bisa merasa aman terhadap diri sendiri, untuk melihat diri sendiri bercermin, kemudian mengenali diri sendiri, untuk pada akhirnya kita bisa paham dengan diri sendiri secara sadar dan tanpa judgement sih, dan juga tanpa buru-buru, karena memang berproses itu nggak bisa langsung instan, tapi kita butuh step by step. Alright, Blumies, thank you so much for being here. Dan aku berterima kasih banget ya kalian udah nonton video ini bahkan sampai di akhir video. Kalau kalian suka videonya, silahkan like, komen di bawah, ataupun subscribe. Dan kalian juga bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan semoga kita semua bisa berkembang bersama di sini. Oke deh kalau gitu, as always, bloom always wherever you are, dan selalu semangat untuk upgrade diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you so much guys for watching this video. Kalau kalian pengen tunggu bersama, jangan lupa untuk subscribe. Bye!